berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai.
Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan.
Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau
Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua.
Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024.
PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya.
relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023.
Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti.
Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik.
Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai,
terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat.
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini.
harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius.
Nah, di tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024.
Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar.
ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya,
Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita
utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin
tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam
kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu
Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan
yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa
berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan
Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin
bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. Makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri,
yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024.
Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share. Kemajuan ini ternyata
dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran?
Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan
yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi
dalam waktu dekat ini? Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf
dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang
dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini? Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri,
yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024.
dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini? Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri,
yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024.
Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP,
Megawati Soekarno Putri pada Selasa 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi Cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto,
saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. Makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar.
Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk
sing waras sing menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin
tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan.
Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf.
dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu.
Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto.
Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong.
di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau Capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo.
Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed
tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti
tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres.
Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil Presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan
Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.
Pasalnya KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan.
bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu.
Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya, kalau saya selalu berpikir positif,
Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya.
Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk
Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai.
Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan.
Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PTUN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau
Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua.
Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024.
PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya.
relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Kan minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi Cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023
Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita ada berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti.
Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik.
Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Kan minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai,
terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, terima kasih. untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat.
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini.
Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius.
Nah, di tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024.
Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar.
ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Sebelumnya,
Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita
utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin
tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam
kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu
Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan
yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa
berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan
Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin
kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri,
yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024.
pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini? Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri,
yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024.
Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. Makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP,
Megawati Soekarnoputri pada Selasa 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. Makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, Sekretaris Pribadi Jokowi, David Agus Yunanto,
saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar.
Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk
sing waras sing menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin
tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan.
Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf.
dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu.
Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto.
Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong.
di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo.
Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed
tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT-UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT-UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil Presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari Tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti
tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres.
Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan
Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.
Pasalnya KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaaf-maafan.
bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu.
Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif,
Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya.
Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk
Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai.
Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya, tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya, Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan.
Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau
Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua.
Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024.
PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya.
relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Kan minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi Cawapres. Padahal, Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik.
Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya,
Mas, Terima kasih. untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran Capres-Cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat.
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Jadi Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini.
Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius.
Nah, di tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024.
Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar.
Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ini relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Kalau Sering bohong. sering bohong ke PDIP, ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Sezayat, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di Angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya, makasih. Ganjar Pranowo mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 3 itu mengungkapkan saat Lebaran dia bahkan melakukan open house di rumahnya. Open house itu terbuka untuk siapa saja. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang mengaku ingin berkomunikasi dan bertemu dengan pasangan calon yang merupakan rivalnya dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, sebagai sesama tokoh, dirinya dan Gibran memang harus menjalin komunikasi. Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Selasa, 16 April 2024. Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya, baik. Makasih.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden terpilih mengaku ingin bertemu dengan semua peserta kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap agar bisa segera bertemu dengan para tokoh di momen Idul Fitri ini. Harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya. Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Merespon hal itu, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon santai. Diketahui gugatan tersebut diajukan pada Selasa 2 April 2024. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, yakni terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dikonfirmasi pada Rabu 3 April di Solo, Jawa Tengah, Gibran memberikan tanggapan santai. Seolah tak mempermasalahkan gugatan itu, Gibran mempersilahkan PDIP melanjutkan prosesnya. Dijelaskannya, sudah ada tim yang akan menghadapi gugatan itu. Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres. Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2019. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun di kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Gayus menyebut saat menerima pencalonan Gibran, KPU masih memberlakukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia juga menilai Hasto adalah sosok terbaik. Hal itu diungkapkan Gibran saat dirinya disindir Hasto soal PDIP hilaf mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Hasto Kristianto juga menyamakan Gibran, putra sulung Jokowi itu, dengan sopir truk muatan di GT Halim. Menanggapi hal itu, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Diketahui Hasto mengatakan hal itu dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya hilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengatakan PDIP saat itu mengusung Gibran usai melihat kepemimpinan ayahnya Presiden Joko Widodo yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. Hal itu dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Kendati demikian, Hasto menyebutkan belakangan partainya menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Bahkan ia menyebutkan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah persoalan tersebut, Hasto menerangkan praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat. Misalnya, sekretaris pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, saat ini digadang-gadang akan menjadi calon Bupati Boyolali, padahal kabupaten itu merupakan basis pendukung PDIP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita
utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tim pemenangan nasional TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penguasa jelang Pilpres 2024 menuai atensi publik. Tak terkecuali calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming. Dilansir dari Kompas.com, Gibran menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun pihaknya memilih diam. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 20 November 2023. Meski menyebut relawannya juga mendapatkan intimidasi, namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Intimidasi gitu salah satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya.